Di sini kita tahu begitu sabarnya para nabi dan para rasul. Terus siapa yang harus kita contoh? Ya baca sejarah. Baca sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sabar. Bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian sabar. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi cacian dan juga hinaan keluarga saudara-saudaranya. Beliau bersabar. Kita bicara tentang Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad SAW tatkala menyampaikan Islam, menyampaikan risalah kenabian, apa yang terjadi? Paman-pamannya, hampir semua keluarganya, hampir semua, tapi pasti ada juga 50-50 lah. Hampir 50-50, ya 30% daripada keluarganya tidak mempercayai Nabi dan sudah menganggap Nabi adalah orang gila. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi bersabar. Nabi tidak membalas cacian dengan cacian. Tidak cukup di situ. Nabi Muhammad SAW tatkala mulai sholat terang-terangan, Nabi dicekek, Nabi dilempari kotoran, Nabi akan dibunuh, dan sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar berteriak, lepaskan Muhammad, biarkan aku yang disiksa. Dan Sayyidina Abu Bakar pun disiksa oleh mereka, pingsan berulang-ulang kali. Bersabar, itulah kita. Maka kita dalam mendidik istri juga harus bersabar. Banyak yang kita ini para suami ngeluh, ya Allah Habib, Ustaz, istri saya ini comel, cerewetnya luar biasa. Bagaimana cara mendidiknya? Saya pernah bertanya kepada guru, ataupun saya mendampingi seseorang, tanya sama guru kami, gimana cara mendidik istri ya dengan cara yang baik? Karena ini sudah mewabah ini, penyakit istri yang cerewet itu hampir semua. Nah ini memang wanita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Makanya tidak tanggung-tanggung. Barang siapa yang sabar kepada istrinya yang jelek akhlaknya, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub. Walaupun ini hadis dhaif, tapi kata ulama kita boleh untuk dijadikan sandaran. Saking banyaknya di akhir zaman wanita-wanita yang dijadikan wabah ataupun dijadikan bahan ujian oleh Allah untuk suaminya. Sebaliknya, para wanita yang bersabar kepada suami yang kurang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya Siti Asiyah yang suaminya adalah mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun laknatullah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian kitalah sabar dalam segala aspek kehidupan. Saya mendampingi seseorang bertanya kepada seorang kiai, kiai, guru, syekh, kami memiliki istri yang kurang baik, gimana cara mendidiknya? Kata beliau, pernahkah ente khusus doa tahajud untuk dia? Ayo, pernah enggak? Kita ini, pernah kita tahajud sekali aja? Kalau dulu waktu tunangan, iya didoakan terus, ya Allah, jangan sampai ada yang meminang calon istri saya, ya Allah. Jagalah dia, ya Allah, sehatkan dia. Saat mertua-mertuanya disebut, masih belum dapat. Tatkala sudah punya anak 5, punya anak 4, pernah enggak kita tahajud khusus untuk mendoakan istri kita? Tatkala sujud, tatkala selesai sujud doa, ya Allah, apa dosaku ya Allah? Begitu besar dosa hamba ya Allah, sehingga kami dicoba dengan istri yang seperti ini ya Allah. Tidak mampu kami mendidik istri kami ya Allah. Pernahkah kita seperti itu? Pernahkah hal itu terjadi kepada kita? Atau kita mengeluh dengan anak-anak kita, yang terkadang anak orang lain bisa hafal Quran, anak kita cuma hafal dangdutan, hafal nyanyian, hafal rock-rockan, hafal musik-musikan. Kita bisa menangis. Tapi pernahkah kita sekali duduk iktikaf di masjid, ikut mungkin ashabud dakwah, hanya khusus ingin hidayah dari Allah untuk anak-anak kita? Pernah tidak? Atau sebaliknya, hanya kita yang pikirkan uang, fulus, duit, pekerjaan, yang penting aku sudah nafkahi dia, yang penting aku sudah belikan jilbab dia, pakaian untuk dia. Tidak cukup dong. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan hidayah. Datang seseorang kepada sang guru, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab yang saleh. Wahai imam, gimana caranya kami untuk mendidik istri-istri kami yang cengkalnya luar biasa, kerasnya luar biasa, cerewetnya luar biasa? Akhirnya sang guru ini tidak bisa menjawab, hanya memberikan gambaran. Sekarang begini, saya mau tanya sama engkau, kalau seandainya engkau itu memiliki rumah, kemudian kau ingin bertamu kepada seseorang yang memiliki rumah, dan di rumah itu ada penjaga, mohon maaf, guguk alias kalbun, yang kalimat Indonesianya enggak enak supaya enggak dihafalkan oleh para santri. Yang penting kalbun, yang najis mughalladzah, guguk aja. Guguk ini garang, dan kau akan masuk ke dalam pagar. Apa yang kau lakukan?
Apa yang kau lakukan? Akhirnya kata si orang ini, ya dipukul dengan batu guru. Ya, dia akan lari, tapi batumu habis, kembali lagi dia, menggonggong lagi, akan mengganggumu. Gimana? Saya lawan. Kalau dilawan, ya imma engkau yang luka karena digigit oleh guguk, ataupun engkau membunuh guguk, sehingga engkau mukhallatah, terkena najis mukhallatah. Terus apa yang harus lakukan? Nggak tahu guru, saya juga nggak tahu. Gampang caranya, kalau engkau sudah berusaha dengan melempar batu dan dia tidak mampu, tinggal kau pasrahkan sama tuannya. Bilang, Tuan, saya akan masuk pagar, Tuan, tolong usir gugukmu. Maka dengan sendirinya si tuan akan berkata, guguk, pergilah engkau. Dengan mudah si guguk akan pergi. Apa maksudnya? Yang memiliki sifat jelek itu siapa? Dari siapa? Sifat istrimu yang jelek itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan sifat tersebut. Yang memberikan sifat baik siapa? Allah. Sehingga kalau kita sudah tidak mampu, kembalikan kepada Allah yang memiliki guguk, yang memiliki sifat jelek, yang menakdirkan sifat jelek kepada istrimu. Udah kasih tahu, ya Allah, hamba lemah, hamba sudah berusaha, tapi hamba nggak tahu ya Allah, sampai kapan ya Allah. Udahlah ya Allah, matikan saja istri saya ya Allah. Jangan, kesian dong, kau jadi duda nanti. Dan kesian anak-anakmu. Jangan putus asa. Udah berdoa Habib, udah berdoa berapa kali kau berdoa? Sekali Habib, maksiatmu 100. Ya udah, anggap masih kurang 99. Kan begitu. Doa lagi, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, pasti akan dikabulkan. Hanya saja tunggu waktunya. Kapan waktunya? Terkadang doa kita tuh diterima hanya untuk berbuat dosa, atau Allah subhanahu wa ta'ala tampung dulu sehingga Allah merindukan suara kita. Terus kau berdoa, nanti ujung-ujungnya kau minta 1, Allah beri 1000. Yang tadinya hanya engkau meminta istrimu solehah, tidak cukup di situ. Anakmu soleh dan solehah, menantumu soleh dan solehah, keluargamu soleh dan solehah. Berkat kau bersabar memohon kepada Allah yang selalu memohon setiap kau doa. Di lantunan, di masjidkah, di tempat dakwahkah, di pesantrenkah kau berdoa karena yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bersabar. Sama sebaliknya, ini hanya modal saja, ini hanya metode saja, ini hanya gambaran saja bagaimana kita cara untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan salehah dengan modal tadi, sabar. Gimana caranya? Didik mereka, ajari mereka sunnah Nabi Muhammad. Tapi yang terpenting daripada itu, bukan hanya kita ajari anak-anak kita atau istri kita. Ada di antara kita ini, kau pakai cadar, aku tak suka kau membuka wajahmu. Silahkan kau pakai cadar. Tapi dia pakai celana, pakai kaos pendek, terkadang pakai celana pendek membuka aurat. Istri juga berpikir dong, membuka aurat juga haram, bukan cuman aku. Kau juga harus tutupi aurat. Coba kau rubah hidupmu. Sekali-sekalilah ikut gaya syekh, ikut gaya ustaz. Sekali-sekali malam Jumat, Dek, cocokkah aku ini suamimu pakai gamis, Dek? Malu bang, jangan pakai di depan orang, kau tuh belum alim bang. Ya nggak apa-apa Dek, kita pakai di rumah dulu. Ini pancingan. Dia berpikir nanti, dia akan berpikir. Makanya pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pasti, mohon maaf, guru kencing berdiri ataupun minum berdiri, maka dia akan kencing berlari. Muridnya sama, istri kita kan murid kita, didikan kita. Mari kita sebelum kita berbicara, praktekkan dulu. Kita bilang, Dek, nggak boleh minum tangan kiri, makruh loh, jelek. Nabi Muhammad nggak gitu. Suatu saat besoknya istrinya lihat, loh kok bapak minum tangan kiri sih? Ini kan kontradiksi, ini kan bertentangan ucapan dengan tingkah laku. Ayo, metode dakwah itu ada 2. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tingkah laku kita itu lebih baik untuk jadi suri tauladan sebelum lisan kita mengajari murid kita dan istri kita. Itu yang terpenting. Jadi robahlah kita dulu. Berubah. Oh, kalau dulu saya ini suka membuka aurat pakai celana pendek, sekarang saya tutupi pakai celana yang rapi, pakai pakaian yang rapi. Baru saya kepengen istri saya ini pakai cadar atau pakai jilbab yang rapi. Nggak usah, dengan sendirinya dia taat kok, dengan sendirinya. Masya Allah, bener. Wanita itu kudratnya pemalu. 2 sifat wanita. Kalau enggak kudratnya pemalu, kudratnya malu-malu. Bikin malu abah, bikin malu keluarga, bikin malu suami, itu dia. Tapi kalau sifatnya pemalu, bikin bangga suami, bikin bangga keluarga, bikin bangga ayah dan bunda. Tapi kalau sifat malu-maluin, naudzubillah,
buka auratnya semena-mena di hadapan orang umum. Nah, ini adalah musibah. Gimana kalau kita kebetulan punya nasib seperti itu? Sabar, pelan-pelan, didik dia, didik. Terkadang kita yang salah. Anak mau berpikir, anak SMA disuruh pakai cadar, anak SMA setelah menengah ke atas disuruh pakai jilbab, disuruh pakai pakaian yang rapi. Dari dulu kemana? Salahmu dari kecil, coba dari kecil didik, kenalkan kepada para santri itu dah enaknya enak ya jadi begini. Kasih gambaran di rumah-rumah kita, setelah mungkin ceramah-ceramah agama ataupun medan media dakwah yang lain. Jangan setel mereka-mereka yang orang fasik ataupun orang-orang yang tidak mempunyai agama yang jelas. Oleh karena itu lisanul maqal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan yang dakwah, yang tingkah laku ini, haliah ini lebih fasih, lebih mengena kepada hati manusia daripada lisannya yang berbicara.